ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian di antara amalan juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, nah ini berjalan sampai hari-hari tasyrik, sampai tanggal 13, yaitu syariat tahlil, takbir dan tahmid. Saya terangkan di halaman 132. Saya terangkan di situ ada hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zama indallahi wa la ahabba ilaihi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada suatu hari apapun yang amalan pada hari itu lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada satu hari pun yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari awal Dzulhijjah ini. Oleh karena itu perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. Iya. Jadi kita diperintah memperbanyak apa? Tahlil, takbir dan tahmid. Nah, ini kan sejalan dengan ayat ya, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya. Dan di pembahasan hari-hari tasyrik Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah terbilang, yaitu hari-hari tasyrik. Terbilang. Dipakai jamak muannats salim karena jumlahnya cuma 3. Ma'dudat. Tanggal 11, 12 dan 13. Jelas ya? Nah, ini semuanya perintah berzikir. Kalau membaca tahlil, apa artinya membaca tahlil? Dia membaca la ilaha illallah. Boleh juga dia baca lengkap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu juga tahlil. Iya. Kalau takbir, dia membaca apa? Allahu Akbar. Dia baca Allahu Akbar. Allahu Akbarnya boleh dengan bentuk apa saja. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, dan selainnya. Jelas ya? Kalau tahmid artinya apa? Dia membaca Alhamdulillah. Itu tahmid. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada teks khusus. Yang dibaca itu begini teksnya. Tapi dinukil dari sebagian sahabat bacaan-bacaan yang sekarang umum ya di tengah kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan begitu? Ini boleh saja dibaca, enggak ada masalah. Iya. Kalau yang syah dari sebagian sahabat, Allah Akbarnya 2 kali dia baca, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi kalau misalnya seperti umumnya masyarakat kita membaca 3 kali, itu juga enggak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Mau teksnya bagaimana? Itu silahkan. Tapi di sini ingat, pokoknya dia berzikir kepada Allah. Ada tahlilnya, ada takbirnya, ada apa? Tahmidnya. Ya. Dia mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu disebutkan ya dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa keduanya masuk ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka keduanya pun bertakbir dan manusia pun bertakbir dengan lafaz takbir mereka berdua. Nah, ini panutan di tengah umat. Dia beri contoh kepada manusia bagaimana bertakbir itu supaya diikuti oleh orang-orang. Jelas ya?
Dan ini subhanallah menggambarkan bagaimana manusia di masa dahulu itu, kecintaan mereka terhadap agama, penghormatannya kepada para sahabat, para ulama. Jadi kalau ulamanya memberi contoh suatu mereka ikuti. Ya beda di masa ini ya. Ya, di masa ini kalau ada ulamanya yang kasih contoh, tidak pernah dilihat. Ya. Anggaplah misalnya ada yang keluar pergi takbir di pasar, Allah Akbar, Allah Akbar. Paling-paling penjual takbir bilang ini, Pak Kiai lagi ngapain dia? Ya. Apa dia baru bangun tidur? Jelas ya? Kadang tidak mengerti bahwa itu adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan. Perkara yang dianjurkan. Maka ini dari sunnah-sunnah. Ya. Ingat, dari maksud pokok bulan Dzulhijjah ini kita menegakkan dan menghidupkan apa? Menghidupkan sunnah. Iya. Ya kalau semua yang hadir di sini begitu dia pulang, ya, nanti dia bertakbir di rumahnya, bertakbir di jalan. Ini kan memberi contoh pengaruh kepada manusia, pendidikan. Ya, insya Allah dalam waktu beberapa hari semua di Makassar ini bertakbir. Diharapkan begitu kan? Itu sunnah kalau ditegakkan. Iya. Jelas ya? Dan ini berjalan di masa dahulu dari sebuah kisah di dalam sejarah sangat menakjubkan sekali. Pada seorang imam Abul Hasan Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau ini imam besar di kota Baghdad. Ya. Jadi suatu hari beliau duduk di masjid. Kemudian beliau bersin. Maka waktu itu tidak ada mikrofon ya. Ya. Jadi bersin beliau. Beliau membaca, menerapkan sunnah. Beliau berkata alhamdulillah. Karena yang hadir di masjid banyak orang, maka heboh masjidnya. Ya. Bergemuruh masjid itu. Apa yang terdengar? Yarhamukallah. Orang-orang di luar masjid mendengar yarhamukallah. Wah ini Imam Barbahari bersin di dalam masjid. Semuanya ramai-ramai yarhamukallah di luar. Yang di luar ini kedengaran kepada orang yang di pasar. Wah ini Imam Barbahari lagi bersin berarti ini. Semuanya bilang yarhamukallah. Akhirnya satu kota Baghdad semuanya yarhamukallah. Nah, itu ajib ya. Subhanallah. Manusia di masa dahulu. Ya. Beda dengan sekarang. Padahal fasilitasnya canggih. Ya. Kadang bisa dilihat seorang itu bicara dimanapun berada bisa dilihat. Tapi pengamalannya yang kurang. Pengamalannya yang kurang. Nah di sinilah mungkin pentingnya kita semua ini selalu membiasakan diri kita dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.